Ya pemirsa, meski mengakui bahwa pelaporan kasus dari seluruh daerah belum semuanya terkini atau real time. Namun gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 memastikan tidak ada unsur kebohongan dari data yang setiap hari diumumkan. Sebelumnya beberapa pihak menuding data yang disampaikan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini belum dilakukan secara real time sesuai dengan kaidah epidemiologi. Guna membahasnya telah bergabung bersama kami ahli epidemiologi dan juga biostatistik FKM Universitas Indonesia, ada Pak Pandu Riono melalui sambungan Skype. Pak Pandu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, kita lihat bahwa sebenarnya dan sejujurnya bahwa gugus tugas sendiri sudah mengakui bahwa data yang ada saat ini belum bisa real time. Menurut Anda apa alasan data yang disampaikan saat ini belum bisa real time sesuai dengan kaidah epidemiologi? Iya, jadi data-datanya itu tidak dilaporkan. Jangan melaporkan hanya hasil laboratorium, tapi harus diinformasikan kasus itu kapan diambil swabnya. Jadi kita tahu, jadi kapan, berapa banyak diambil swabnya, misalnya tanggal 15 diambil swab, ada 100 atau ada 1000, kemudian yang positif ada 900 dan sebagainya. Jadi kita tahu bahwa itu adalah kasus yang diambil swabnya tanggal 15. Sedangkan kalau kita hanya mendengarkan hasil laboratorium yang diumumkan, itu kan hasil laboratorium, bukan kasus harian. Jadi jangan menamakan itu adalah kasus harian, karena bukan kasus harian. Itu adalah kasus-kasus yang sudah dilakukan pemeriksaan beberapa hari yang lalu. Jakarta mungkin sudah lebih baik, testingnya itu sudah terlambat hanya 2 hari, bahkan sehari sudah bisa melaporkan. Tapi di wilayah lain seperti Surabaya masih banyak keterlambatan. Nah ini yang menurut saya tidak adil kalau hanya melaporkan atau tidak lengkap lah, tidak melaporkan kapan sebenarnya kasus itu berasal, bukan laboratorium hasil laboratorium, karena itu tidak bermakna sama sekali bagi teman-teman yang ingin mempelajari bagaimana perjalanan pandemi ini. Saya heran karena kenapa kok yang dilaporkan itu hanya hasil laboratorium. Apakah nggak ada yang ngerti dari gugus tugas apa sih yang harus dilaporkan? Bagaimana kelengkapannya, bukan real time-nya, tapi apa yang harus dilaporkan. Oke, jadi kalau menurut Anda sendiri dari yang sudah dilakukan oleh gugus tugas sampai saat ini, apa yang bisa diberikan input dan juga kritisi terkait dengan ini? Tadi kan Pak Pandu bilang bahwa jangan hanya kasus harian saja, supaya semuanya juga bisa lebih clear begitu dan detail sampai ke masyarakat. Ya, jadi tanggal swab itu harus dilaporkan. Jadi kasus berdasarkan tanggal swab, bukan kasus berdasarkan pengumuman atau diketahuinya apakah dia terkonfirmasi atau tidak terkonfirmasi. Kenapa? Karena kasus yang dilaporkan berdasarkan laboratorium itu berasal dari kasus-kasus yang mungkin 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, bervariasi. Dan ini yang membuat kita tidak tahu ini kasus di hari berapa. Karena yang di hari ini adalah cuman pengumuman hasil laboratorium. Itu yang saya clearkan bahwa itu sebaiknya diperbaiki supaya kita bisa sama-sama belajar bagaimana data itu bisa kita manfaatkan dan kita bisa melihat dan menghitung berapa angka reproduktif efektifnya secara lebih akurat. Baik, kalau menggunakan teknologi misalnya, apa yang paling efektif untuk mendapatkan data-data yang memang akurat dan juga real time? Apakah ada yang bisa diberikan supaya ini didengar kepada gugus tugas? Ya sebenarnya teknologi banyak, yang penting apakah tahu apa yang harus dilaporkan. Masalahnya di konteks sih, bukan di teknologinya. Jadi konteksnya itu, jadi banyak data-data yang dari lapangan, itu yang harus diperbaiki. Banyak yang tidak lengkap, banyak yang tidak mengisi kapan tanggal onsetnya, kapan tidak diisi, bahkan yang sederhana umur atau jenis kelamin tidak ada. Dan ini yang menurut saya dalam karakteristik memahami outbreak atau memahami pandemi ini, karakteristik penduduk penting. Jadi bukan teknologinya, masalahnya bukan teknologi tapi konteksnya, isinya.
Apa saja yang harus dilaporkan, apa saja yang harus lengkap dilaporkan. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan data yang akurat. Kalau dari awalnya datanya tidak lengkap dan akhirnya dikumpulkan dari banyak lapangan tidak lengkap semua, maka semakin sulit. Jadi data itu harus divalidasi di tingkat lapangan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, sehingga bisa dihimpun secara lebih akurat di tingkat nasional. Baik, Pak Pandu, berapa angka ideal masyarakat yang harus ikut tes atau rapid swab ini dalam sehari? Rapid test yang swab itu lebih baik difokuskan untuk melakukan kontak tracing. Jadi begini, sekarang sudah ada pelonggaran. Pelonggaran itu menimbulkan kemungkinan besar potensial peningkatan kasus. Bagaimana peningkatan kasus itu kita bisa deteksi dan kita bisa cegah supaya tidak terlalu tinggi. Caranya sederhana, lakukan testing pada kontak yang positif. Kontak yang positif ini yang harus banyak. Kalau ada satu positif, diusahakan dicari kontaknya lebih dari 50. 50, kalau perlu sampai sebanyak-banyaknya dan kemudian dites. Jadi bukan tes massal seperti kita lakukan pada umumnya itu, bukan. Lebih baik fokus sana. Dan kemudian yang berhasil positif, yang berhasil diidentifikasi positif, karena kecepatan testingnya bisa 1 hari selesai, jadi kontak tracingnya akan lebih baik, dan berhasil diketahui untuk positif, sehingga bisa diisolasi. Karena sebagian besar mungkin tidak bergejala. Kalau yang sakit, sudah bergejala, bisa langsung rumah sakit. Kita bisa tekan kematian. Itulah yang harus kita lakukan dengan sigap, segera, dan akurat. Dengan demikian kita akan bisa mencegah peningkatan kasus, bisa mencegah ketakutan yang akan kemungkinan ada gelombang itu. Kita bisa cegah kalau kita melakukan dengan cara-cara yang benar, cepat, dan akurat. Oke, pelonggaran berpotensi terjadinya peningkatan kasus. Itulah yang saat ini kita lihat terjadi kalau kita lihat angkanya, Pak Pandu. Ini sebaiknya seharusnya seperti apa? PSBB saja belum mampu untuk menurunkan angka dan juga data yang diberikan oleh gugus tugas. Sementara saat ini sudah ada lagi PSBB transisi yang akhirnya juga meningkatkan angka penderita COVID di tanah air. Seharusnya seperti apa langkah yang harus diambil pemerintah saat ini? Iya. Sebenarnya kan PSBB memang tidak efektif, tidak optimal. Ya, jadi kalau kita hanya mengandalkan intervensi yang tidak optimal, ya nggak ada gunanya. Jadi kita harus berganti intervensi pembatasan sosial yang berbasis komunitas. Kalau berbasis komunitas, itu akan berbasis tempat tinggal, bisa berbasis tempat kerja, dan masyarakat menjadi garda terdepan. Tidak lagi hanya regulasi yang mungkin tidak sulit dipatuhi oleh masyarakat, karena masyarakat juga nggak paham. Ya, pejabatnya aja juga sering nggak paham dengan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, nggak mudah dipahami. Nah, ini menurut saya kalau itu kita delegasikan ke masyarakat dengan pembatasan sosial berbasis komunitas, itu akan jauh lebih efektif karena perjalanan pandemi ini masih panjang. Tidak mungkin kita melaksanakan PSBB terus-menerus. Tidak mungkin kita mengharuskan penduduk tinggal di rumah saja. Tidak mungkin, karena kita ingin juga menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan sehingga masyarakat bisa bekerja, bisa juga menghasilkan perekonomian. Ini yang penting. Jadi menyeimbangkan ini harusnya kita bebankan atau kita edukasi ke masyarakat supaya masyarakat yang sekarang mengambil alih bagaimana supaya perilaku yang untuk menekan berisiko seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga kebersihan yang lain, ini juga menjaga jarak, itu bisa secara dipatuhi, secara konsisten oleh masyarakat. Karena masyarakat sendiri yang sebenarnya bertanggung jawab sekarang, bukan pemerintah lagi. Pemerintah hanya mengedukasi dan memberikan sarana-sarana supaya ini terimplementasi dengan baik. Baik, selain protokol kesehatan tadi yang Pak Pandu sebutkan, gitu, masalah dari penanganan wabah ini kalau saya bisa merangkumnya adalah ada 2 dalam sebuah negara ini, yaitu masalah manajemen penanganan wabahnya sendiri dan juga manajemen ekonominya, begitu, atau bagaimana mengembalikan ekonomi. Ini seperti saudara kembar, Pak, yang satu dikerjakan, yang satu juga mati, begitu. Kalau misalnya dua-duanya harus benar-benar berjalan seiringan.
Perhubungan. Selain protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat, apalagi yang bisa kita berikan atau Pak Pandu berikan inputnya agar penanganan wabah ini lebih efektif? Karena banyak sekali sudah stimulus yang digelontorkan, seperti misalnya dana PEN yang juga sudah digelontorkan, tapi ini kalau tidak terukur dan terarah, artinya sama saja begitu, tidak juga efektif. Ya, ini problem manajemen di negara kita. Kita punya program, tapi kita tidak monitoring dan kita tidak evaluasi. PSBB juga demikian. Kita tidak monitoring, kita tidak evaluasi. Ya kan? Kita hanya melihat dampaknya. Diharapkan terjadi penurunan kasus, tapi prosesnya tidak dimonitoring. Ini menjadi masalah besar. Jadi, saya harapkan semua program jangan dipertentangkan apakah ini ekonomi atau public health. Kita sama-sama, ya kan? Sama-sama. Tapi yang paling penting menciptakan aman dulu. Bagaimana aman supaya masyarakat aman untuk bekerja? Jadi kita menciptakan aman, artinya mempraktekkan penduduk dan semuanya dikondisikan supaya pakai masker. Itu yang paling penting, pakai masker. Karena pakai masker itu bisa menekan penularan dan juga bisa faktornya itu bisa menurunkan sampai 1/3 dari hasil studi. Apalagi dibantu dengan cuci tangan dan menjaga jarak, itu bisa rendah sekali risiko penularan. Kita memang hidup dalam risiko, penuh risiko. Jadi kita harus bukan kemudian menyerah, kemudian kita mengatasinya dengan melakukan itu yang mengurangi risiko, dan kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang rendah risikonya. Sampai nanti kemudian kita memperkuat ekonomi rakyat. Jadi jangan lagi ekonomi lain, kita harus banyak melakukan swasembada. Dari pangan dan sebagainya. Jadi kita mulai dari ekonomi rakyat dulu. Sehingga rakyat kecil bisa tumbuh. Pasar tradisional bisa tumbuh. Dengan demikian baru kita kemudian risiko pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif, yang lebih banyak menghasilkan devisa. Tapi itu nanti kita bertahap. Jangan sekaligus. Kalau sekaligus kita akan loss sehingga terjadi peningkatan kasus yang tidak terkontrol. Dan kita akhirnya mengarah lagi harus melakukan pembatasan sosial yang masif seperti sebelumnya. Dan itu tidak produktif, itu mematikan ekonomi dan mematikan juga kehidupan masyarakat pada umumnya. Baik, yang pasti fokusnya kepada penanganan wabah tadi yang Pak Pandu bilang ya. Betul. Dan data real time adalah salah satu manajemen penanganan wabah juga. Pak Pandu, terima kasih sudah bergabung bersama kami.